Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas A, ingin membawakan presentasi tentang problem quicksort. Yang pertama, kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu ada Muhammad Lutfiansyah dengan NPM 14.08.101.70023. Yang kedua ada Sheila Azhar Al-Mufarida dengan NPM 001. Yang ketiga ada Fauzan Akmal Haris dengan NPM 005. Dan yang keempat ada Ahmad Ega Randa dengan NPM 043. Yang pertama adalah pengertian quicksort. Jadi, quicksort adalah suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi, sehingga metode ini disebut juga dengan nama partition exchange sort. Metode yang digunakan quicksort sama seperti merge sort, yaitu menggunakan metode divide and conquer. Untuk kekurangan dan kelebihan dari quicksort yaitu untuk kelebihannya secara umum memiliki kompleksitas O(n)2 log n. Algoritmanya sederhana dan mudah diterapkan pada berbagai bahasa pemrograman dan arsitektur mesin secara efisien. Dalam prakteknya adalah yang tercepat dari berbagai algoritma pengurutan dengan perbandingan seperti merge sort dan heap sort. Dan kekurangannya yaitu memiliki ketergantungan terhadap data yang dimasukkan yang dalam kasus terburuk memiliki kompleksitas O(n)². Secara umum bersifat tidak stable, yaitu mengubah urutan input dalam hasil akhirnya. Pada penerapan secara rekursif atau memanggil dirinya sendiri, bila terjadi kasus terburuk dapat menghabiskan stek dan memacetkan program. Untuk algoritma quicksort yaitu yang pertama, pilih salah satu elemen secara acak sebagai pivot, yaitu biasanya pivot berada di tengah-tengah dari array. Kemudian pindahkan semua elemen yang lebih kecil ke sebelah kiri pivot dan semua elemen yang lebih besar ke sebelah kanan pivot. Elemen yang nilainya sama bisa disimpan di salah satunya. Yang ketiga, lakukan sort secara rekursif terhadap subarray sebelah kiri dan kanan pivot. Ulangi proses secara rekursif sampai elemen terurut. Kemudian untuk contoh algoritma quicksort yaitu sebagai berikut. Tentukan elemen sementara atau pivot value. Tentukan elemen awal. Tentukan elemen akhir. Oke, sekarang telah terbagi menjadi dua partisi. Setelah itu, tukar dan pindahkan partisi yang nilainya lebih kecil ke sebelah kiri pivot dan yang besar akan berada di sebelah kanan pivot. Oke, karena 7 berada di tengah, maka kita akan anggap 7 adalah pivot. Karena nilai 2 lebih kecil daripada 7, maka 2 tidak akan berpindah. Selanjutnya, karena 15 lebih besar daripada 7, maka 15 akan berpindah ke sebelah kanan pivot. Karena 9 nilainya lebih besar daripada 7, maka 9 akan berpindah ke sebelah kanan pivot. Selanjutnya, karena 1 lebih kecil daripada 7, maka 1 akan berpindah ke sebelah kiri pivot. Karena 4 lebih kecil daripada 7, maka 4 akan berpindah ke sebelah kiri pivot. Dan selanjutnya, 5 itu lebih kecil daripada 7, maka 5 akan berpindah ke sebelah kiri pivot. Oke, sekarang sudah terdapat dua partisi yang sudah diseleksi. Selanjutnya, tentukan pivot untuk masing-masing partisi. Dalam partisi 1, 4 akan dijadikan sebagai pivot. Selanjutnya, dalam partisi 2, 9 yang akan jadi pivot. Setelah pivot dari masing-masing partisinya ditentukan, kita tukarkan masing-masing nilainya dengan aturan nilai yang lebih kecil dari pivot akan berada di sebelah kiri dan yang besar akan ada di sebelah kanan pivot. Selanjutnya kita mulai dari partisi 1
dengan nilai 2 lebih kecil daripada pivot 4, maka 2 tidak akan berpindah posisi. Selanjutnya, nilai 1 lebih kecil daripada 4, maka 1 tidak berpindah posisi. Karena nilai 5 lebih besar daripada 4, maka 5 tidak berpindah posisi. Selanjutnya, kita mulai dari partisi kedua dengan pivot 9. Karena nilai 15 itu lebih besar daripada 9, maka 15 akan berada di sebelah kanan pivot. Terakhir, yang perlu dilakukan adalah dengan memasukkan nilai 7 di antara dua partisi tersebut. Dengan begini, semua nilai telah berurutan. Akhirnya, semua nilai sudah berurutan. Dengan begini, quicksort ascending dinyatakan selesai. Terima Lalu di sini ada pseudocode quicksort. Yang pertama itu ada prosedur untuk quicksortnya. Di prosedur ini ada A sebagai array integer dan ada input I dan J sebagai integer. Di sini tabel A, I sampai J sudah diisi dengan elemen-elemennya dan akan mengeluarkan output dengan tabel A dengan I sampai J yang terurut menaik. Yang pertama kita mendeklarasikan nilai K dengan integer, dengan bentuk integer. Lalu di algoritmanya ada if jika I kurang dari J, maka akan melakukan prosedur partisi apabila ukuran A lebih besar daripada 1. Lalu akan di quicksort A, I, dan K itu untuk bagian sebelah kiri dan quicksort A, K plus 1 dan J untuk sebelah kanan. Lalu masuk lagi ke dalam prosedur partisi. Inputnya ada A sebagai array 1 sampai N. Lalu ada input I dan J sebagai integer dan outputnya berupa key integer. Di sini kita akan membagi tabel A, I sampai J menjadi up tabel A, I sampai Q dan A, Q plus 1 sampai J. Keluarannya adalah berupa dua partisi yang sudah terurut dari kecil ke terbesar. Lalu di sini ada deklarasi pivot dan temp yang merupakan integer. Di sini pivot akan diinput data yang merupakan titik tengah dari tabel tersebut dengan cara A, I plus J dibagi 2. Lalu P diinput dengan I dan Q diinput dengan J. Di sini ada pengulangan, jika A dengan indeks P lebih kecil daripada pivot, maka P akan ditukar ke sebelah kanan pivot. Ditukar dengan sebelah kanannya. Lalu jika tabel A, P lebih besar sama dengan pivot, maka looping berhenti. Lalu ada looping AQ sama tapi di sini lebih kecil, jadi ditukar ke lebih kecilnya. Lalu selesai jika AQ sudah lebih besar sama dengan dari pivot. Jika P kurang dari sama dengan Q, maka terjadi pertukaran AP dengan AQ, di mana AP dimasukkan ke dalam temp, lalu AP disubstitusi dengan AQ dan AQ disubstitusi dengan temp. Lalu diulangi lagi dengan menggeser titik P menjadi P plus 1 dan Q menjadi Q min 1. Ini berakhir jika P sudah lebih besar daripada Q. Lanjut, di sini ada kompleksitas algoritma. Yang pertama ada worst case, yaitu terjadi bila terbentuk partisi dengan komposisi submasalah antara n-1 elemen dan 0 elemen. Dengan demikian, pemanggilan fungsi secara rekursif dengan array berukuran 0 akan langsung kembali, yaitu T0 theta sama dengan theta 1, sehingga berlaku Tn sama dengan T n-1 plus Cn sama dengan big O n kuadrat. Lalu ada yang kedua, ada best case, yaitu terjadi bila terbentuk partisi dengan komposisi seimbang dengan ukuran masing-masing tidak lebih dari n/2, sehingga didapat Tn sama dengan 2T n/2 ditambah Cn, yaitu Na plus Cn log n, atau sama dengan big O n2 log n. Yang ketiga ada average case, yaitu terjadi dari perimbangan poros antara terbaik dan terburuk, yaitu dalam prakteknya lebih mendekati kasus terbaik ketimbang terburuk, sehingga didapat T average n adalah big O n2 log n.
selanjutnya yaitu bukti rekurensi pada problem quicksort ini. Sebelumnya, rekurensi itu adalah persamaan atau ketidaksaraan yang menggambarkan fungsi terkait nilainya pada input yang lebih kecil. Nah, kami menggunakan metode recursion tree karena recursion tree itu sangat berguna ketika rekurensi menggambarkan running time dari sebuah algoritma yang berparadigma divide and conquer. Jadi cocok digunakan untuk metode problem quicksort ini. Nah, yang pertama itu kasus terbaiknya best case. Nah, jadi kasus terbaik terjadi bila pivot adalah elemen median sedemikian sehingga kedua pivotable berukuran relatif sama setiap sekali pempartisian. Nah, menentukan median tabel ya adalah persoalan tersendiri. Sebab kita harus menentukan median dari tabel yang belum terurut. Nah, pohon pada slide berikut ini menggambarkan upah tabel kiri dan upah tabel kanan setiap kali pempartisian sampai menghasilkan tabel terurut. Nah, jadi ini tree-nya bisa dilihat semakin ke bawah itu, maka nilai n-nya menjadi lebih kecil. Karena di divide menjadi elemen-elemen yang lebih kecil. Nah, untuk kompleksitas waktu pengurutan dihitung dari jumlah perbandingan elemen-elemen tabel. Nah, ini T min N. T itu artinya kompleksitas waktu dan min itu berarti artinya untuk base case. Jadi T min N-nya itu sama dengan waktu partisi ditambah waktu pemanggilan recurrence. Nah, untuk quicksort untuk dua bagian tabel hasil partisi. Kompleksitas prosedur partisi adalah Tn sama dengan Cn sama dengan big O N. Sehingga kompleksitas algoritma quicksort menjadi dalam bentuk relasi recurrence seperti berikut ini. Yaitu Tn sama dengan A jika N-nya sama dengan 1. Atau 2T N per 2 plus Cn jika N-nya lebih dari 1. Nah, untuk penyelesaian persamaan recurrence-nya seperti ini. Tn sama dengan 2T N per 2 plus Cn. Sama dengan 2T N per 4 plus Cn per 2 plus Cn sama dengan 4T N per 4 plus 2Cn. Sama dengan 4 2T N per 8 plus Cn per 4 plus 2Cn. Sama dengan 8T N per 8 plus 3Cn. Nah, hasilnya kita dapat yaitu 2 pangkat K T N per 2 pangkat K plus KCN. Nah, selanjutnya persamaan terakhir dapat diselesaikan karena basis rekursif adalah ketika ukuran tabel sama dengan 1, N per 2K sama dengan 1, K sama dengan 2 log N. Sehingga Tn sama dengan NT1. Nah, NT1-nya di sini yaitu A. Jadi NA di sini. Terus plus Cn 2 log N. Jadi sama dengan NA plus Cn 2 log N. Sehingga kita dapat big O N 2 log N untuk base case-nya. Ya, untuk selanjutnya itu bukti rekurensi dengan metode rekurensi untuk kasus terburuk atau worst case. Pada kasus ini terjadi bila pada setiap partisi pivot selalu elemen maksimum ataupun elemen minimum pada tabel. Hal ini menyebabkan pembagian menghasilkan up table kiri atau kanan berukuran satu elemen dan up table kanan atau kiri berukuran n-1 elemen. Keadaan kedua up table ini digambarkan sebagai pohon di slide berikutnya. Bisa dilihat dari gambar yang ada, ini menunjukkan bahwa pivot merupakan elemen terbesar atau elemen terkecil pada setiap pemanggilan rekursif. Kemudian, sehingga menjadi suatu bagian yang lebih kecil dari pivot, dan pivot yang bagian sebelumnya menjadi kosong. Bisa dilihat pada kasus worst case ini, setiap elemen yang dipanggil selalu dikurangi min 1, dan seterusnya. Sehingga kompleksitas waktu pengurutannya itu kompleksitas n sama dengan A jika n-nya sama dengan 1 dan Tn-1 plus Cn jika n-nya lebih dari 1. Kemudian kita masukkan Tn sama dengan Cn plus Tn-1. Kemudian kita lanjutkan lagi Bn ditambah dalam kurung kurawal B dikali n-1 ditambah Tn-2. Kemudian menjadi Bn plus Bn-1 ditambah dalam kurung kurawal Bn-2 ditambah Tn-3. Sehingga akan dihasilkan Bn
B dalam kurung N ditambah dalam kurung N-1 ditambah N-2 dan seterusnya dan ditambah A dan menghasilkan Bn kuadrat per 2 ditambah Bn per 2 ditambah dalam kurung A min B, sehingga akan dihasilkan kompleksitas O N kuadrat. Selanjutnya untuk kasus rata-rata atau average case. Pada kasus ini terjadi jika pivot yang dipilih secara acak dari elemen tabel dan peluang setiap elemen dipilih menjadi pivot adalah sama. Untuk kompleksitas waktunya adalah Tn sama dengan kompleksitas Big O N kuadrat N 2 log N. Pembuktiannya lebih rumit. Jadi ada kesimpulannya. Kesimpulannya adalah algoritma quicksort dapat kita ketahui sebagai algoritma yang handal dalam melakukan pengurutannya dari besar waktu asimptotik yang diperlukan apabila diberikan n buah masukan. Di mana kompleksitas algoritma dari algoritma ini memiliki 3 kasus, yaitu Big O N 2 log N untuk kasus terbaik, Big O N kuadrat untuk kasus terburuk, dan Big O N 2 log N untuk kasus rata-rata. Kompleksitas tersebut dipengaruhi karena pemilihan pivot. Oleh karena itu, proses pemilihan pivot perlu dipertimbangkan. Pivot yang terkadang digunakan yaitu elemen tengah dari tabel yang akan diurut. Ini ada referensi dari tempat mencari PowerPoint kita. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.